Assalamualaikum. Hai sobat, ketemu lagi dalam Sobat History Channel. Dalam video kali ini kita akan membahas kolonialisme dan imperialisme Barat di Indonesia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya ya, supaya kamu gak ketinggalan materi-materi selanjutnya. Kekayaan alam yang dimiliki Nusantara menjadi magnet bagi bangsa Barat untuk menguasainya. Lantas, bagaimanakah kondisi pada saat itu? Untuk lebih jelasnya, yuk kita simak videonya. Bangsa Eropa saling bersaing menemukan daerah-daerah penghasil rempah-rempah. Salah satunya Indonesia. Selain itu, ada beberapa hal yang mendorong bangsa Eropa datang ke Indonesia. Misalnya seperti berikut adalah daftar negara-negara yang berhasil melakukan penjelajahan samudra. 1. Portugis. 2. Spanyol. 3. Belanda. 4. Inggris. Peranan VOC. Pada masa awal kolonialisme, pedagang Nusantara mengalami kerugian terutama setelah didirikannya VOC pada 1602. Kongsi dagang itu didirikan untuk memonopoli perdagangan di Nusantara, serta menghindari persaingan tidak sehat di antara para pedagang Belanda. Oleh pemerintah Belanda, VOC diberikan beberapa hak istimewa yang disebut hak oktrooi, yaitu untuk mempertahankan monopoli perdagangannya, VOC meningkatkan kekuatan militer dengan membangun benteng pertahanan di Ambon, Malaka, dan Jayakarta yang pada 1619 diubah menjadi Batavia. Batavia ini menjadi pelabuhan alternatif dari Maluku dan Malaka serta menjadi pusat operasional VOC atas seluruh Nusantara. Walaupun sempat mengalami kejayaan, VOC akhirnya mengalami kemunduran. Beberapa faktor pendorong mundurnya VOC adalah 1. Banyaknya korupsi. 2. Kuatnya persaingan di antara kongsi dagang. 3. Banyaknya biaya yang dikeluarkan untuk menumpas pemberontakan rakyat. 4. Peningkatan kebutuhan pegawai VOC. Pada 1799, organisasi yang sudah banyak memberi keuntungan besar bagi Belanda dan menimbulkan banyak korban di Indonesia secara resmi dibubarkan. Masa pemerintahan Republik Batav. Nusantara mengalami penjajahan oleh kerajaan Belanda pada kepemimpinan Louis Napoleon. Ia merupakan adik kandung Napoleon Bonaparte pada tahun 1808. Louis Napoleon mengangkat seorang gubernur untuk mempertahankan serta memimpin Pulau Jawa, yaitu Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels. Pada masa kepemimpinan Daendels, banyak kebijakan yang dilakukan untuk mengatur kehidupan masyarakat pada saat itu. Misalnya, seperti pembangunan jalan raya pos dari Anyer sampai Panarukan, mengeluarkan uang kertas, penerapan Prengelstelsel, mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah, serta membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur. Sisi negatif pemerintah Daendels yaitu maraknya praktik perbudakan serta hubungan yang kurang baik dengan kerajaan-kerajaan di Indonesia pada masa itu. Hal itu menyebabkan pemerintahan Daendels mendapat banyak perlawanan dari rakyat Indonesia. Kemudian, masa pemerintahannya selesai, sekaligus digantikan dengan gubernur yang baru yaitu Jansen pada tahun 1811. Pemerintahan Jansen tidak selama Daendels karena pasukan Inggris datang menyerang sehingga membuatnya mundur dan menandatangani perjanjian Tuntang. Masa pemerintahan Inggris. Setelah berhasil menguasai Indonesia pada tahun 1811, pimpinan Inggris yang berada di India yaitu Lord Minto memerintahkan Thomas Stamford Raffles untuk menguasai Pulau Jawa. Ternyata
perang antara Perancis dengan Inggris yang terjadi di Eropa merembet ke Indonesia. Pasukan Inggris yang sudah memiliki pangkalan dagang dan militer di Indonesia serta India dengan mudah mengalahkan pasukan Prancis dan Belanda di Indonesia. Pada 8 Agustus 1811, 60 kapal Inggris melakukan serangan ke Batavia. Akhirnya, Batavia dan daerah sekitarnya jatuh ke tangan Inggris pada 26 Agustus 1811. Dalam waktu singkat, seluruh Pulau Jawa dapat direbut. Pasukan Inggris mendapat dukungan dari beberapa raja di Jawa, salah satunya Mangkunegara, yang merasa kecewa dengan pemerintahan Belanda. Banyak kebijakan yang dibuat oleh Raffles, misalnya pada bidang pemerintahan. Raffles membagi Pulau Jawa dalam 16 wilayah dan melarang adanya kerja paksa sekaligus perbudakan. Sedangkan pada bidang ekonomi, Raffles mewajibkan para petani untuk membayar pajak atas pemakaian tanah. Kemudian pada bidang ilmu pengetahuan, Raffles berupaya dalam mendirikan Kebun Raya Bogor. Selain itu, ia juga menulis buku yang berjudul History of Java, serta menemukan bunga endemik di Indonesia yaitu Rafflesia arnoldi. Namun, pada tahun 1816, pemerintahan Raffles berakhir, sehingga Inggris menyerahkan kembali pemerintahannya atas Indonesia ke tangan Belanda. Jika materi ini bermanfaat buat kalian, silakan like dan share, karena dengan berbagi akan semakin banyak orang yang mencintai dan memahami sejarah. Semoga video kali ini menambah wawasan kalian tentang sejarah. Sampai ketemu pada materi selanjutnya.